dan peringatan Harlah 1 Juni ini kita manfaatkan, satu, mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu tidak kita lakukan, maka jangan salahkan gerakan transnasional memperjuangkan sistem yang mereka sepakati secara sepihak dan mereka terapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Harlah Pancasila 1 Juni 1945, kini 1 Juni 2021. Saya meyakini keberadaan Pancasila seharusnya sudah memperjelas umat Islam dalam mengambil sikap keberagamaannya. Umat Islam tidak perlu terkekang dengan Pancasila dan sistem pemerintahan. Selagi pada prinsipnya di mana civil society menjadi wadah untuk memperkuat negara dengan seperangkat nilai dan norma-normanya, dan pemerintah tidak tak acuh juga terhadap keberadaan civil society. Artinya pemerintah bisa mengontrol manakala civil society hanya menjadi batu sandung di dalam upaya menumbuh kembangkan kemajuan atau mewujudkan peradaban di sebuah negara. Antara civil society dan pemerintah, keduanya saling melengkapi, bukan saling berperang atau saling menjatuhkan. Selama itu pula, civil society juga tidak menjadi batu karang yang memperhambat roda pemerintah atau menjadi masalah tersendiri oleh negara. Misalnya, mengusung ideologi atau sistem seperti khilafah Islamiyah di luar konsensus yang telah kita sepakati secara bersama-sama. Saya masih ingat di mana ada sebuah kitab yang berjudul I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ terdapat sebuah pernyataan yang perlu kita renungkan secara bersama-sama, di mana hakikat sebuah syariat, landasan dan pilar-pilarnya adalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ia adil semuanya, membawa rahmat semuanya, membawa maslahat semuanya, dan mengandung hikmah semuanya. Tentunya pernyataan ini sangat filosofis, mampu menghantarkan kita pada posisi bahwa syariat di dalam konteks fikih itu bersifat progresif, bukan stagnan, yang bisa menyatu dengan zaman dan kompatibel di segala ruang. Disinilah Quran memberikan hujahnya. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Studi banding atau komparatif, kemudian kita mengambil yang terbaik, adalah sebuah kepastian, dan Pancasila adalah kepastian itu sendiri. Pancasila telah membuktikan bahwa ketika sebuah keadaan itu carut marut, tidak mengalami titik temu, Pancasila hadir untuk mempertemukan semuanya. Bayangkan di negara-negara lain dengan satu suku, satu bahasa, tetapi terbelah dengan berbagai macam negara-negara dan negaranya kecil-kecil. Di Indonesia bahasanya sudah banyak, etnisnya sudah banyak, agamanya lengkap, tetapi kita masih bisa bersatu. Rahasianya cuma satu, karena Pancasila masih kita jaga secara bersama-sama. Bayangkan kalau kita hidup di bawah sistem khilafah Islamiyah yang diperdagangkan oleh semua kelompok transnasional yang berhaluan radikal dan teroris itu, maka negara kita mau jadi apa? Karena sama sekali mereka tidak merestui eksistensi orang yang tidak memperjuangkan seperti apa yang diperjuangkan oleh mereka. Di dalam konteks kita bernegara, syariat yang begitu sakral harus membumi dan mewujud dengan sifatnya yang universal,
Universalisme itu mewujud dalam bentuk ijma. Ijma itu apa? Konsensus. Konsensus bersama kita adalah Pancasila, bukan khilafah Islamiyah. Seperti yang diperdagangkan Hizbut Tahrir Indonesia, ISIS, Jamaah Daulah, Jamaah Islamiyah, dan semua gerakan radikal teroris yang ada di Indonesia, yang itu hanya lahir dari kelompok Salafi Jihadi atau Salafi Wahabi Jihadi. Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya juga, di mana konsensus umat Muhammad yang bukan mujtahid sekalipun bisa dijadikan landasan selama dia tidak menyalahi aturan dan prinsip di dalam beragama. Di sini Imam Al-Ghazali maksud saya keluar dari penafsiran yang melangit, dari penafsiran yang elitis, dan membawanya kepada penafsiran yang bersifat humanis, menghargai segala apa-apa yang keluar dari diri seseorang. Maksudnya apa di dalam konteks kita memperingati hari lahir Pancasila? Bayangkan jikalau saat itu antar umat beragama, para tokoh agamawan, cendekiawan tidak melepaskan ego pribadinya masing-masing, maka tidak akan ketemu yang namanya Pancasila. Mereka memperlihatkan kedewasaan mereka sesuai dengan perspektif dan latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Mereka rela kemudian duduk bertemu dan kemudian menemukan titik temu yang namanya Pancasila. Itulah artinya bahwa para tokoh-tokoh dulu mengajarkan kita untuk tidak berbicara syariat dalam konteks yang melangit, tetapi yang bersifat humanis dan bersifat progresif. Penafsiran humanis ini akan membawa kita semua penganut agama apapun saat membumikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama dengan cara-cara yang juga bersifat inklusif. Orang yang selalu berbicara syariat yang melangit, maka dia kerap akan mengejawantahkannya dengan wujud yang eksklusif. Itu sering kita lihat, khususnya di kelompok Salafi Wahabi. Mereka berbicara tauhid, akhirnya dia menabrak sisi horizontal. Mereka mempertebal sisi vertikal, tetapi menabrak secara sisi horizontalnya. Di dalam Islam cukup sederhana untuk membuktikan bahwa pemerintahan itu tidak menafikan eksistensi semua agama, sebagaimana yang pernah ditulis oleh pakar fikih yaitu Syekh Wahab Az-Zuhairi di dalam salah satu kitabnya. Saya juga ingin mengatakan bahwa Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai negara yang Islami. Negara yang Islami, bukan negara Islam ya. Negara yang Islami itu negara yang nilai-nilainya menyatu dengan roda kepemerintahan, tetapi tidak menabrak dan tidak melegitimasi bahwa pemerintahan itu salah. Ya, jadi nilai-nilainya menyerap di dalam siklus atau kultur sebuah pemerintahan. Berbeda dengan khilafah yang tidak bisa menyatu. Ya, jika khilafah yang tegak, jika sistem khilafah itu tegak, ia akan mewujud menjadi sistem yang non demokratis, non humanis, non inklusif, non pluralis. Ya, ini yang tidak kita harapkan. So, mari kita jaga Pancasila, dan peringatan Harlah 1 Juni ini kita manfaatkan, satu, mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu tidak kita lakukan, maka jangan salahkan gerakan transnasional memperjuangkan sistem yang mereka sepakati secara sepihak dan mereka terapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.